Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Ilham Sidik akan mempresentasikan hasil laporan PJBL saya, yaitu mengenai tentang pemanfaatan media virtual mengintegrasikan model PBL dalam melatih kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi fluida statis. Kemudian, pada bagian bab 1 atau pendahuluan, di sini terdapat suatu latar belakang masalah. Nah, sebelum itu, pada tuntutan abad 21, mengharuskan keterampilan diri sangat diperlukan oleh setiap peserta didik. Nah, di sini selain keterampilan juga ada yang namanya kecakapan pengetahuan, kemudian sikap dalam menanggapi suatu pembelajaran. Dalam hal ini, guru memberikan suatu motivasi kepada siswa untuk melakukan pemecahan masalah. Nah, di sini diharapkan dalam hal ini siswa mampu memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-harinya. Pada umumnya, pembelajaran fisika itu terdapat suatu permasalahan. Nah, salah satu permasalahannya seperti siswa tidak memahami konsep-konsep fisika, tetapi melainkan siswa tersebut banyak yang menghafal rumus, sehingga menyebabkan siswa tersebut sulit untuk memahami pembelajaran fisika ini. Kemudian selain itu, permasalahan juga terdapat pada materi fluida statis. Di antara lainnya permasalahan yang nyata yang biasa dihadapi oleh peserta didik dalam materi ini seperti kapal yang tenggelam dan yang terakhir pesawat yang tidak bisa terbang. Nah, dengan memberikan permasalahan nyata diharapkan peserta didik mampu dalam memecahkan masalah pembelajaran fisika tersebut. Selain itu, dengan menggunakan media virtual, maka siswa tersebut akan lebih mudah dalam memahami materi tersebut, yang mana media tersebut menggunakan handphone dalam melaksanakan suatu materi pembelajaran atau dengan menggunakan berbasis internet. Kemudian pada bagian bab 2 itu adalah suatu kajian teori. Yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seorang peserta didik untuk menemukan solusi melalui suatu proses yang melibatkan pemerolehan dan pengorganisasian informasi. Nah, di sini pada umumnya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah fisika lebih cenderung menggunakan argumen kualitatif berdasarkan konsep fisika yang mendasari masalah. Nah, kemudian menurut Key dan Glaser mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah ini merupakan aktivitas kognitif yang di dalamnya termasuk mendapat informasi dan mengorganisasikan dalam bentuk struktur pengetahuan pada bidang fisika. Yang kedua itu adalah model PBL. Nah, PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik. Nah, jadi kalau untuk PBL ini atau problem based learning ini, dia menjadikan suatu masalah untuk dijadikan suatu pembelajaran. Nah, di sini ada 5 sintaks dalam model PBL. Yang pertama itu adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, di sini guru memberikan masalah yang nyata kepada siswa untuk dipecahkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Lalu yang ketiga yaitu membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Nah, di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, dan kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga itu adalah media virtual, yang mana media virtual ini adalah suatu media pembelajaran fisika yang menggunakan media website interaktif sehingga terjadi interaksi antara siswa dengan siswa lainnya. Nah, model pembelajaran virtual ini didesain setiap satu komputer digunakan oleh 2 orang siswa yang bertujuan agar siswa saling bekerja sama. Selain itu, pembelajaran virtual adalah suatu pembelajaran yang menggunakan internet dalam proses pembelajarannya. Nah, pada zaman era sekarang, internet sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga untuk media virtual ini sangat cocok dipakai dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu fluida statis.
Fluidostatis merupakan salah satu materi dari pembelajaran fisika. Pada materi pembelajaran fluidostatis ditemukan berbagai permasalahan fisika yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Nah, contoh permasalahan fisika yang berhubungan dengan kehidupan nyata pada materi ini seperti kapal yang tenggelam dan yang terakhir yaitu pesawat yang tidak bisa terbang. Nah, dengan memberikan permasalahan yang nyata ini, maka akan memungkinkan siswa lebih tertarik untuk belajar. Selanjutnya, bab 3, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, hasil yang diperoleh yaitu diperolehnya dari beberapa jurnal nasional dari hasil penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang diperoleh, yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Andriani Hastuti pada tahun 2016. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu pemberian tes awal dan tes akhir yang berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 25 soal untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk materi fluidostatis. Dari hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa model PBL berbantuan media virtual berpengaruh terhadap penguasaan konsep fisika dalam memecahkan masalah. Pengaruh ini ditunjukkan dari nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dari kelas kontrol. Peningkatan nilai tertinggi kelas eksperimen sebesar 58% dan pada kelas kontrol hanya 25%. Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ella Maryam pada tahun 2020. Dari hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa penerapan model problem based learning berbantuan virtual laboratory PET sebagai inovasi pembelajaran dapat menjadi solusi dalam permasalahan yang ditemui dalam proses belajar mengajar di kelas. Model problem based learning diterapkan pada siswa di sekolah menengah atas dengan beberapa langkah yang diantaranya yaitu pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang memiliki konteks dengan dunia nyata. Kemudian dibentuknya suatu kelompok dan masing-masing merumuskan masalah dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka. Dengan adanya virtual ini dapat mengaktifkan partisipasi siswa. Dan yang terakhir, bab 4, pada bagian ini berisi tentang penutup. Adapun beberapa kesimpulan dari makalah yang dibuat ini yaitu berdasarkan tujuan dari pembuatan makalah dapat disimpulkan bahwa media virtual dengan model PBL ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah peserta didik karena memberikan suatu permasalahan nyata secara langsung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi virtual seperti komputer, handphone, dan yang lainnya. Kemudian, adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu dalam menerapkan model PBL berbantuan media virtual, yaitu guru juga diharapkan mampu mengkaitkan masalah dengan kehidupan sehari-hari dengan konsep fisika yang dipelajari. Selain itu, perlu dikembangkan dan diterapkan media virtual pada materi lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.